Shalom, saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60 dengan tema meneladani Stefanus sang martir. Saudara, bacaan kita hari ini menceritakan tentang kisah Stefanus, seorang diaken yang memberitakan Injil dengan kuasa yang besar dan melakukan mujizat dalam pelayanannya, sehingga menyebabkan kegelisahan di kalangan orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan ajaran Kristen dan mengakibatkan ia dilempari sampai mati. Stefanus seorang yang penuh dengan hikmat. Ia bersoal jawab dengan beberapa orang Yahudi dan mereka tidak mampu melawan hikmat dan roh Allah yang mendorong dia berbicara. Karena hal itu mengakibatkan Stefanus diseret dan dibawa ke hadapan mahkamah agama. Di hadapan mahkamah agama dan orang-orang Yahudi, Stefanus menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan bahwa orang-orang Yahudi telah menolaknya, sama seperti halnya leluhur mereka telah menolak para nabi sebelumnya. Oleh karena hal inilah mengakibatkan martirnya Stefanus. Dari kisah hidup Stefanus sebagai seorang saksi Kristus yang mati karena pemberitaan Injil, kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ayat 55. Stefanus adalah seorang yang dikendalikan dan dipimpin Roh Kudus. Hal ini terbukti dari ketika ia berbicara dengan penuh hikmat dan tidak ada yang mampu melawannya. Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil, memberikan karunia rohani agar para pelayan dapat berbicara dalam hikmat Allah serta membantu orang percaya berdoa. Roh Kudus juga memberikan penghiburan bagi setiap orang percaya dalam ketakutan dan kekhawatiran hidup. Karena pimpinan Roh Kuduslah Stefanus dimampukan untuk berani memberitakan Injil dan tetap teguh iman sampai akhir. Yang kedua, penuh kasih dan pengampunan, ayat yang ke-60. Stefanus diperhadapkan dengan orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menghasut orang-orang menceritakan hal yang tidak benar tentang Stefanus dan mengakibatkan ia harus diseret dan dihadapkan dengan mahkamah agama untuk diadili. Ia pun dilempari oleh orang banyak yang membenci ajaran Kristus. Sebelum meninggal, ia berdoa agar Allah tidak menanggungkan dosa atas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dari Stefanus kita belajar untuk hidup sama seperti Kristus, mengasihi dan mengampuni serta mendoakan orang lain sekalipun mereka telah berbuat jahat kepada kita. Saudara, melalui renungan hari ini kita diingatkan untuk menjadi saksi Kristus yang setia sampai akhir. Hidup kita harus senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melayani dalam hikmat Allah dan dikuatkan dalam segala keadaan. Stefanus menjadi contoh tentang artinya mengikut Kristus, yaitu meniru dia dan hidup seperti dia. Dari Stefanus kita belajar bahwa sebagai saksi Kristus, kita harus siap dan bersedia untuk berbicara dan menjalani kebenaran. Stefanus memberikan contoh bagi kita sebagai pengikut Kristus, yaitu mengasihi tanpa syarat dan tanpa batas. Kita harus mengampuni dan mendoakan orang yang bahkan berlaku jahat terhadap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.